Baik, Om Swastiastu. Baik, di sini perkenalkan nama saya Kamandidana dengan NIM 211039 kelas A. Nah, di sini saya akan membahas tugas 3 di AA. Nah, di sini yang pertama saya mendapatkan soal nomor 4 karena saya ganjil saya menggunakan algoritma Kruskal. Nah, soalnya berikan graf dengan N simpul dan M sisi beserta bobot sisi, gunakan algoritma Kruskal untuk menemukan MST dan periksa apakah graf pohon tersebut membentuk graf terhubung. Nah, di sini grafnya simpul, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 sisinya dan bobotnya. Nah, di sini yang pertama simpul 1 dan 2, bobotnya yaitu 3. Dan kemudian simpul 1 dan 3 yang berbobot 2. Nah, yang selanjutnya 2 dan 3 bobotnya yaitu 1. 2 dan 4 yaitu bobotnya 5. Simpul 3 dan 4 bobotnya 4. Simpul 3 ke 5 bobotnya 6. Simpul 4 ke 5 bobotnya 7. Nah, untuk mencari MST menggunakan algoritma Kruskal, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, urutkan semua sisi atau edges berdasarkan bobotnya secara tidak menurun. Buatlah himpunan kosong untuk MST. Yang ketiga, untuk setiap sisi U dan V dalam urutan yang diurutkan. Jika sisi U dan UV tidak membentuk siklus dengan sisi yang ada di MST, saat ini tambahkan sisi UV ke MST. Nah, jika sisi U dan V membentuk siklus dengan sisi yang ada di MST saat ini, abaikan sisi U dan V. Yang keempat, MST yang dihasilkan adalah MST pada graf tersebut. Nah, mari kita terapkan langkah-langkah ini pada graf yang diberikan. Langkah pertama itu mengurutkan sisi berdasarkan bobotnya. Nah, di sini karena di sini masih eh, tidak berurutan, kita urutkan bobotnya. Yang pertama ada 2 ke 3 yaitu bobotnya 1, yang 1 ke 3 yaitu bobotnya 2, itu kedua bobotnya 3, 3 ke 4 bobotnya yaitu 4, 2 ke 4 bobotnya 5, 3 ke 5 bobotnya 6, dan 4 ke 5 bobotnya yaitu 7. Langkah langkah kedua, himpunan kosong untuk MSD. Langkah ketiga, memproses setiap sisi. Nah, di sini kita akan memproses setiap sisinya. Pertama itu 2 ke 3 bobotnya 1 tidak membentuk siklus. Tambahkan sisi 2,3 2 ke 3 ke MST. MST 2 dan 2 ke 3. Yang kedua 1 ke 3 bobotnya itu 2 tidak membentuk siklus juga. Nah, kita tambahkan sisi 1 ke 3 ke MST. MST-nya jadi 2,3 dan 1,3 yang tadi. Selanjutnya 1 ke 2 yaitu bobotnya 3. Nah, tidak membentuk siklus, tambahkan sisinya. Yang mana tambahkan sisi 1,2. Nah, 1 ke 2. Nah, ke MST. MST-nya jadinya 2,3, 1,3 dan 1,2 yang ditambahkan tadi. Nah, selanjutnya 3,4 3 ke 4 yaitu bobotnya 4. Di sini juga tidak membentuk siklus, kita tambahkan sisi 3,4 ke MST. Nah, MST jadinya 2,3, 1,3, 1 ke 2, dan 3 ke 4. Selanjutnya 2 ke 4 yaitu bobotnya 5. Tidak membentuk siklus juga, kita tambahkan sisinya yaitu 2,4 ke MST. MST-nya jadinya 2,3, 1,3, 1,2, dan 3,4.
Nah, 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 itu pembahasan soal soal yang pertama nomor 4 yang krusial. Nah, selanjutnya soal nomor 2, eh, pilihlah pilihlah dua simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Nah, kita yang pertama memilih sampul terlebih dahulu, itu J dan M. Jarak awal eh, J-nya 0, K-nya tak indah, L-nya tak indah, M-nya tak indah, dan N-nya tak indah. Nah, di sini J karena 0, J merupakan simpul awal yang sudah dikunjungi. Nah, kita hmm, selanjutnya K. Nah, di sini yang simpul K yaitu dari J ke K 0 plus 2 sama dengan 2. K sudah dikunjungi dan jaraknya adalah 2. Sekarang J ke L yaitu 0 plus 1 sama dengan 1. L sudah dikunjungi dan jaraknya adalah 1. Berarti jarak J ke L adalah 1. Nah, sekarang J ke M. Nah, di sini M-nya adalah jaraknya 1. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti M sudah dikunjungi dan jaraknya adalah 1. Berarti jarak J ke M adalah 1. Sekarang ke sampul N itu 0 plus 3 sama dengan 3. N sudah dikunjungi dan jaraknya adalah 3. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra, untuk menemukan jarak terpendek dari sampul J ke sampul M adalah 1. Nah, di sini kan eh, kita memilih sampul J dan M. Nah, untuk menemukan jarak terpendek dari J ke M adalah 1. Nah, ini dia. Selanjutnya memilih simpul J ke L. Nah, jarak awalnya sama yang seperti tadi, kita hitung dari J sampai L. Nah, J, nah karena di sini simpul awalnya J, eh, berarti J sudah dikunjungi yang bernilai 0 karena simpul awal. Nah, K sama dengan 0 plus 7 sama dengan 7, L-nya 0 plus 10 sama dengan 10. Pada penggunaan algoritma Dijkstra menemukan jarak terpendek dari sampul J ke L adalah 7. Itu K. Eh, jadi sekian dari penjelasan tugas 2 saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oh, santi, santi, santi.